Hai teman-teman, sesuai janji aku, ini adalah video terusan dari Energy Reading Juni, dan di sini aku akan membawakan topiknya mungkin serius dan mungkin akan panjang. Jadi ya prepare yourself, dan ini akan berkenaan dengan mental health, which is depresi dan kawan-kawannya. Nah, kenapa sih aku ngomongin hal ini? Karena makin kesini kan dunia nggak makin terang gitu. Makin kesini tuh, let's just be honest, dunia itu makin fucked up. Mind my language ya, maaf kalau kata-kata aku kagak sopan, tapi kita saling jujur aja. Nah, ini akan sangat berat buat orang-orang yang highly sensitive, buat para empath, buat orang-orang yang tinggal di kota besar kayak aku misalnya gitu ya. Aku tuh satu paket lah gitu, udah sensitif, empatik juga, dan tinggal di kota yang wow gitu, kelihatannya megah tapi tekanan hidupnya luar biasa. Di sini juga kenapa aku bikin, karena aku ngerasa belum cukup banyak orang ngomongin ini secara terbuka, dan orang-orang dari kalangan yang orang biasa ya, bukan selegram atau pakar-pakar. Nah, aku kan orang biasa, So, teman-teman, tentang kekelaman. Aku nggak pengen nyebut dia darkness, aku cuma mau bilang kelam aja ya. Kita di sini terminologinya pakai kelam aja. Setiap orang itu punya. Beneran, setiap orang itu punya. Jadi kalau misalnya kita lihat ada orang posting di Instagram kayaknya hidupnya happy aja, trust me, itu cuma di sosial media. Pokoknya apa yang kita lihat di sosial media itu gak sepenuhnya benar. Bukan berarti mereka juga bohong ya. Ya, sisi bahagia itu dan indah itu ada, tapi kita kan tidak pernah menampilkan ketika kita misalnya lagi bokeh, ketika kita misalnya lagi punya masalah cinta, atau kita kena KDRT dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini kalau udah punya pengertian bahwa setiap orang punya, aku berharap teman-teman setidaknya tidak terlalu merasa sendirian gitu. Bukan berarti juga mewajarkan hal itu ya. Kita tidak seharusnya memelihara kekelaman itu dan sampai kekelaman itu menjadi besar. Tapi setiap orang akan punya, dan kadang-kadang itu bisa gede kayak api deh. Kadang api kayak lilin, kalau misalnya nggak dijagain, dia akan bisa ngebakar banyak hal. Sama, kekelaman itu juga begitu. Nah, dan apa yang terjadi ketika kita nggak sadar? Kita kira bahwa ya udah gue emang pemarah aja, ya udah emang gue orangnya ansos aja gitu, nggak suka bergaul sama orang, terus gue malesan deh, gue mageran orangnya, gue senangnya tuh di rumah aja, kalau bisa gue bangunnya jam 12 siang, terus gue begadang gitu aja terus. Jadi kalau nggak disadarin, kita merasa bahwa itu adalah kita gitu, itu adalah sifat kita. Kan teman-teman lihat deh, mana ada sih anak kecil lahir misalnya umur 3 tahun deh, umur 3 tahun kan udah kelihatan sifat ya. Gak ada kan anak kecil yang mageran, yang tidur aja terus gak mau main. Jadi sebenarnya itu bukan nature-nya manusia untuk semager dan seansos itu. Nah, terus kekelaman ini tuh asalnya dari mana? Asalnya dari mana-mana. Dari bentuk-bentuk kekerasan atau tingkah laku yang kita terima ketika kita kecil ya. Pada intinya sih semuanya kita dapatnya pas waktu kita kecil, karena waktu kecil kita nggak punya saringan, dan apapun yang dikatakan terutama oleh orang-orang terdekat seperti orang tua dan keluarga, itu kalau anak kecil nggak bisa membedakan itu benar atau enggak. Buat anak kecil itu benar semua gitu, itu adalah fakta. Jadi kalau misalnya dari kecil kamu udah bilang ke anak kamu bahwa bego banget sih lu jadi anak, itu dia akan percaya. Itu kan dia akan percaya walaupun pada faktanya dia nggak bego. Tapi dia akan, gue bego nih, gue bego. Mau dia nantinya teman-temannya bilang, enggak, lu pinter kok, lu rajin,
dia tetap akan merasa bego. Sama ketika dari kecil dibilang, lo gak cantik, lo tuh item, keriting. Loh, ada zaman dulu kan gitu ya, image body yang kurang diminati itu adalah yang kulitnya gelap, rambutnya ikal, terus hidungnya pesek. Nah, nanti pas anak itu gede dan dia ternyata tumbuh menjadi wanita yang eksotis dengan kulit gelap seperti itu ya, cantik, nggak ada yang nggak cantik gitu. Mau kulitnya warna apapun dan bentuk hidung yang tidak lurus kayak orang Kaukasia, itu akan eksotis banget. Dia akan tetap melihat dirinya sebagai sosok yang jelek gitu loh. Nah, itu akan membekas, melukai, dan itu menjadi kekelaman gitu ya. Nah, banyak deh pokoknya yang kita dapat dari luar waktu kecil, kemudian tidak di-resolve, artinya nggak kita sadari, kita merasa bahwa oh that's me, gue emang kayak gitu, gue jelek, gue pemalas, gue nggak suka ini, nggak suka itu gitu. Nah, kalau udah, gue banyak ngomong nih, maaf ya. Kalau apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan kalau kita punya kekelamin, ya Allah maaf. Kekelaman itu. Ini topiknya serius tapi banyak ininya nih, mungkin karena aku salting, aku tampil di kamera. Ketika kekelaman itu datang, yang pertama harus teman-teman lakuin, yang bisa kita lakukan adalah sadarin. Jadi jangan panik, jangan judging juga ya, jangan oh my god masa gue punya depresi, oh my god masa gue begini. Jangan punya sikap seperti itu. Disadari aja, diterima, kemudian ditindak, nggak didiemin. Nah, bagaimana sih menyadarinya kalau kita itu sedang depresi atau kita sedang kekelaman kita itu lagi mulai menyelimuti kita gitu? Paling gampang, dia itu berpola. Kayak perempuan mau menstruasi kan ada PMS-nya, dia juga sama, ada polanya. Jadi ketika misalnya teman-teman yang punya kecenderungan seperti ini tuh biasanya udah tahu dalam hati, oh ini gue lagi gak bagus nih mental health gue, karena gue udah mulai males diajak hangout, gue udah mulai males keluar rumah, gue mulai gak merawat diri, gak mandi gitu ya. Jadi biasanya mandinya sehari 2 kali, kemudian mulai bangunnya siang dan kadang-kadang gak mandi gitu kan, dan bangunnya makin siang, senangnya tidur aja, senangnya main handphone aja, akhirnya lupa merawat diri dan makin lama makin detach atau terdiskoneksi dari dunia luar, dia gak bergaul gitu ya. Jadi perhatikan bahwa di momen-momen dimana kamu sedih banget, dimana kamu down banget, kecenderungan apa sih yang kamu lakukan? Kalau aku akhirnya sadar kalau aku udah kecewa atau sedih, aku akan jadi orang yang minder. Dan itu dimulai dari pikiran dulu nih, mungkin gue nggak kompeten kali ya melakukan hal itu, atau mungkin gue kurang mampu, atau gue kurang bisa gitu. Nanti dari minder itu lama-lama aku akan menarik diri, aku akan males untuk engaging di kegiatan itu atau pekerjaan itu. Misalnya untuk lebih konkretnya, pada suatu hari aku punya project dan project itu kemudian di reassign, jadi dikasih ke orang lain, padahal tadinya itu punya aku. Nah, itu kan nggak ada penjelasannya, namanya juga freelance kan, kita nggak punya komunikasi yang sedetail itu gitu kepada pemberi pekerjaan ini. Jadi ya, aku nggak nanya kenapa itu di reassign ke orang, tapi aku punya pikiran yang jelek. Nah, ini dia juga, aku merasa bahwa mungkin gue nggak kompeten, mungkin pekerjaan gue ini nggak bagus, jadi dikasih ke orang. Akhirnya apa? Akhirnya aku jadi minder, dan kalau dapat project aku takut ngerjainnya, takut salah, takut nggak memenuhi standar. Akhirnya aku males ngerjain project itu, gitu loh. Jadi teman-teman perhatikan kecenderungan apa yang timbul ketika kita ngerasa kecewa, ketika kita ngerasa sedih atau marah gitu.
Kadang-kadang umumnya sih kita akan menarik diri dari lingkungan, menarik diri dari pekerjaan itu, menarik diri dari relationship yang men-trigger peristiwa itu, menarik diri dari kegiatan yang men-trigger emosi itu gitu. Kemudian kita jadi gampang annoyed. Ya, kalau kita lagi dark banget di dalam, kita gampang annoyed. Kita rentan banget sama gangguan dari luar. Suara berisik sedikit kita keganggu. Ini lampu nih kelewat terang, kayaknya gitu ya, kayak kelewat terang kayak panas, cuaca panas di luar tuh kayaknya bikin gak enak dan makin bikin stres gitu. Kemudian susah happy, kayaknya hal-hal yang dulu bikin kita happy, kita jadi gak happy lagi. Misalnya kayak dulu tuh aku ngerasa udah parah banget ketika denger suara anak kecil ketawa udah nggak bikin aku happy. Biasanya aku kalau denger suara anak kecil ketawa, terus ngeliat ada anak kecil di TV gitu ya, di iklan gitu, itu aku bisa bukannya sampai seneng banget, tapi kayak brightens my heart gitu, bikin hatiku ngerasa riang. Nah, di saat momen-momen depresi itu lagi kuat, hal itu tuh nggak bikin aku punya semangat hidup lagi gitu. Bukannya aku juga mau mati ya, tapi kayak aku ngerasa kayak gua ngapain sih hidup kayak gini gitu. Kayak hidup tuh flat aja. Nah, jadi gitu, setiap orang sadari aja, teman-teman sadari aja ketika sedang dilanda kekelaman di dalam jiwa, dalam diri. Lihat deh, habit kita akan berubah. Nah, kalau udah gitu, jangan dibiarin. Karena percayalah sama aku, itu akan semakin memburuk kalau dibiarin. Dan akan berkembang menjadi sebuah bentuk depresi yang berat. Kalau depresinya berat, itu teman-temannya satu paket akan datang. Akan ada kecemasan, ada anxiety. Anxiety itu juga banyak bentuknya. Sampai yang paling parah, bisa kena anxiety disorder. Kamu bisa panic attack, kamu bisa gak berani ketemu orang, jadi takut ketemu orang, jadi takut pergi ke jalanan, punya paranoia yang sangat berlebihan. Kemudian di beberapa kasus saking beratnya memang akhirnya butuh pertolongan pengobatan. Nah, kapan sih kamu butuh pertolongan? Segitu kamu ngerasa di dunia ini, yang tadi, kalau aku sih ya, di kasus aku, segitu aku ngerasa hal-hal yang tadinya bikin aku happy, udah gak bikin aku happy lagi. Nah, di situ aku langsung, wah ini gue nggak beres nih. Aku waktu itu langsung telepon kakak aku minta tolong ditemenin ke psikiater gitu ya. Kemudian di psikiater itu juga jangan takut teman-teman untuk pergi menemui psikiater. Psikiater itu bukan berarti kamu gila. Di situ dia akan tahu kita ini depresinya tuh sudah separah apa. Gitu. Apakah harus pakai obat atau bisa dengan terapi-terapi lain yang sifatnya mungkin pengobatannya, perawatannya lebih lama tapi tidak memakai obat, itu ada. Jujur waktu dulu aku juga akhirnya memakai jasa psikolog dan akhirnya jadi teman aku psikolognya. Kemudian kalau ke dokter psikiater itu cuma 2 kali dan aku memilih untuk mengambil jalan yang lebih panjang yang tidak meminum obat. Tapi memang pemulihannya itu panjang banget dan susah banget gitu, karena aku nggak punya support system di keluarga aku untuk melewati itu semua. Tapi alhamdulillah ketika kita tidak punya support system di keluarga, kalau kita membuka diri, biasanya Tuhan tuh sudah mempersiapkan orang-orang lain di luar circle keluarga kita untuk membantu kita, asalkan kita mau menerima bantuan itu dan mau menerima mereka gitu kan. Nah, kadang-kadang ketika orang sedang mengalami masa kekelaman itu, orang tuh cenderung menutup diri, tidak mau ditolongin, tidak mau membuka pikiran, jadi nggak mau menerima pendapat dari luar. Which is itu wajar karena dia sendiri sudah merasa begitu menderita sehingga sulit percaya sama orang lain. Atau yang paling sering dirasain sama orang ketika sedang depresi atau sedang terguncang seperti itu adalah dirinya tidak dimengerti oleh siapapun. Jadi
kita tuh udah punya mindset sendiri bahwa lo nggak ngerti, lo nggak ngerasain jadi gue, lo nggak ngerasain takutnya gue gitu untuk melakukan sesuatu. Please cari bantuan. Kalau udah merasa kayak gitu, cari bantuan. Kalau kamu nggak punya uang untuk ke psikiater atau ke psikolog, sebenarnya di BPJS udah bisa dipakai untuk kedua pakar itu ya. Carilah teman yang bisa kamu percaya dan teman yang benar-benar open minded, yang benar-benar mumpuni bisa support secara moral. Tapi kalau dari aku sendiri sih, yang paling bisa bantu kita adalah diri kita sendiri. Artinya gini, waktu itu aku banyak terapinya gitu kan, dan kondisi keuangan aku juga nggak bagus. Tapi alhamdulillah, seperti yang aku bilang, ketika sebuah support system hilang, Tuhan sudah mempersiapkan support system yang lain. Jadi jangan khawatir teman-teman ketika kita mau jujur gitu. Misalnya waktu itu aku terapi, aku bilang ke terapisnya bahwa aku nggak bisa bayar, apakah aku boleh mencicil atau apakah bisa punya keringanan gitu ya. Alhamdulillah aku dipertemukan sama orang-orang yang tulus dan mau membantu aku. Nah, itu pun ya teman-teman udah menjalani itu semua, tapi itu adalah bantuan yang 30% Tuhan kasih, karena sisanya 70%-nya harus dari usaha aku sendiri untuk mau melakukannya. Gitu. Jadi intinya yang mau aku bilang adalah hidup itu baik. Dia akan memberikan jalan ketika kamu ingin berubah. Tapi mau selebar apapun jalan itu, mau sebaik apapun orang-orang yang akan menyambut kamu di situ dan membantu kamu, tetap cuma kamu yang jalanin. Cuma bisa kamu yang masuk ke jalan itu dan membantu diri kamu. Jadi yang terjadi sama aku adalah aku yang harus nge-push diriku setiap hari untuk pergi terapi. Jadi depresi itu kayak lumpur hisap. Kekelaman itu kayak lumpur hisap. Kadang kita jadi nyaman ya di rumah aja gitu, nggak ada yang nyakitin gue nggak perlu ketemu orang, gue nggak perlu berbahasa basi, nggak usah ngeliat kemacetan Jakarta, nggak usah ketemu kemacetan Jakarta, nggak usah kepanasan di jalan, nggak usah macem-macem, nyaman. Tapi apa yang terjadi? Nyaman, sehari, 2 hari nyaman, kemudian keterusan jadi 5 hari, jadi seminggu nggak mau keluar rumah. Akhirnya ketika keluar rumah, misalnya di minggu yang selanjutnya, rasanya takut loh. Gila ya pikiran itu, bagaimana dia bisa menciptakan suatu ide bahwa di dalam lebih aman daripada di luar. Nah, apa yang terjadi kalau kayak gitu? Kalau nggak dilawan, aku jadi takut keluar. Setiap kali aku keluar rumah, badan aku nyeri. Itu udah psikosomatis namanya. Badan aku nyeri. Kemudian kalau udah lebih jauh lagi keluar rumah, aku kena panic attack di jalan. Kalau udah kena panic attack, rasanya kayak mau mati. Rasanya nggak bisa napas, nggak bisa mikir, keringat dingin, jantung udah kayak mau copot. Teman-teman yang punya anxiety pasti ngerti apa yang aku ngomongin. Nah, jadi kalau misalnya kamu mengalami ini, atau kamu melihat keluarga kamu atau teman kamu ngalamin ini yang, kok gue susah banget ngajakin dia keluar, kayak dia kalau diajakin keluar di tempat umum kayak dia keringet dingin, terus kayak pengen pulang. Bisa jadi teman kamu ngalamin gangguan kecemasan yang akarnya sebenarnya dari depresi, gitu, ya. Jadi cepet-cepet cari pertolongan, cepet-cepet diberesin, karena proses beresinnya juga nggak cepet sebenarnya. Jadi kalau makin dibiarin, dia akan menjadi kayak penyakit yang nantinya mengakar kemana-mana. Kamu jadi bisa punya skizofrenia segala macam dan merusak hidup kamu. Bisa juga melukai orang-orang di sekitar kamu kalau udah kasus yang parah gitu ya. Gitu dah. Dan percayalah, setiap manusia punya potensi untuk menjadi seperti itu. Jadi bener tuh kalau yang di Facebook atau di Instagram postingan yang bilang bahwa berbaik hatilah kepada orang lain, karena kita nggak pernah tahu
mereka tuh sedang berjuang di dalam dirinya melawan sesuatu yang mungkin mereka nggak ceritain. Gitu. Jadi ketika teman-teman tahu punya kecenderungan seperti itu, please jangan mendiagnosa sendiri. Jangan menghakimi diri sendiri bahwa lemah banget ya gue, kok gue punya itu. Kamu nggak lemah. Justru orang-orang yang punya penderitaan, menderita depresi atau gangguan kejiwaan seperti itu adalah orang-orang yang sudah terlalu lama berusaha kuat dan tidak membiarkan dirinya untuk breakdown. Jadi makanya kalau nangis itu adalah saluran yang sehat untuk mengeluarkan emosi. Jadi ketika emosi itu sudah terlalu lama dipendam, dibawa-bawa, dan kita hanya berusaha survive, akhirnya akan menjadi seperti itu. Jadi hati-hatilah ketika mulai merasa tidak mau bergaul. Percayalah, kamu bukan seansos itu. Kamu sesungguhnya tidak seansos itu. Kamu hanya, kalau kamu merasa, enggak kok Kak Dame, aku emang introvert. Kamu belum ketemu orang yang cocok aja kali. Kalau kamu ketemu orang yang cocok, pasti kamu menikmati kok setiap interaksinya. Tapi kalau kamu merasa berinteraksi sama orang itu menakutkan, nggak nyaman, dan akhirnya kamu nggak mau bergaul sama orang lain, it's a red flag, ya. Itu sebuah tanda-tanda yang jangan diabaikan. Ingat-ingat, apakah emang dari kecil kamu kayak begitu? Apakah waktu umur 5 tahun kamu emang nggak suka sama orang gitu kan? Mostly anak kecil nggak ada yang kayak gitu. Jadi kalau itu bukan sifat asli kamu, find someone yang bisa bantuin kamu untuk mengurai itu, akhirnya menjadi sesuatu yang nggak ada di diri kamu lagi gitu. Ya, seek help lah, cari bantuan. Kalau sekarang rasanya buntu, kelam, apalagi ada pikiran untuk suicide, udah cari bantuan aja. Ke puskesmas, pakai BPJS-nya, datang aja sendiri juga nggak apa-apa kok, mereka baik-baik gitu. Harus punya pikiran bahwa orang akan menolong kamu. Teman-teman tahu nggak sih, di saat-saat kelam itu yang nolongin aku siapa? Aku pergi sendiri, yang nolongin aku adalah supir taksi. Yang nolongin aku tukang sayur, orang-orang di jalan, kemanapun aku sedang sendirian. Alhamdulillah sampai sekarang ada orang-orang yang selalu ngebantuin aku. So you have to have that kind of mindset. Kamu pun juga harus punya keyakinan seperti itu, bahwa dimanapun aku berada, aku nggak sendirian. Ya memang secara fisik mungkin aku sendirian, tapi Tuhan tuh udah nyiapin loh bala bantuan yang akan membantu kamu kalau kamu mengizinkan dirimu dibantu. Tuh, dan jangan didiemin. Kegelapan, akhirnya ngomongnya kegelapan deh. Kekelaman di dalam diri ini, please jangan didiemin. Ini adalah pintu untuk hal-hal buruk masuk. Ya, toxic relationship itu masuk dari situ. Kekerasan itu masuk dari situ. Semua hal negatif yang kita lihat, perang, korupsi, itu sumbernya dari kekelaman yang ada di jiwa setiap orang yang terlibat di dalamnya. Dan kekelaman itu nggak di-resolve, akhirnya dimasukilah oleh sifat-sifat yang keji dan tidak bermoral gitu. Semua akan jadi halal hanya untuk menambal rasa sakit. Ya, kelam itu kalau nggak dihadapin, cuma kita yang bisa hadapin, teman-teman. Pacar kita nggak bisa ngadepin itu, anak kita nggak bisa menambal bolong di sini yang isinya kegelapan itu, cuman kita. Kalau kita nggak hadapin, dia akan menghalalkan segala cara untuk meredam rasa sakit. Dia akan menghalalkan mabuk-mabukan, dia akan menghalalkan perselingkuhan, dia akan menghalalkan mencuri, menyakiti orang lain, melukai orang lain, mengambil hak orang, apapun yang pokoknya gue nggak sakit, bahkan sampai ke narkoba gitu. Jadi itu semua dilakukan hanya untuk menambal rasa sakit di dalam. Nah,
Jadi yang aku lakukan pada waktu itu adalah, sampai sekarang sih masih ya, karena banyak sekali kan, kita selama kita hidup itu rasa sakit masih akan ada, datang dan datang lagi gitu. Tapi sekarang aku udah gak takut. Biasanya aku lakukan adalah, kalau dulu aku nulis. Kalau udah gak bisa nulis, aku ngelukis, asal-asalan aja aku coret-coret gitu ya, pokoknya keluar dulu, rilis. Nangis yang banyak teman-teman. Nangis itu bukan bertanda kamu lemah ya, jangan khawatir. Nangis aja yang banyak, cerita yang banyak ke orang yang kamu percaya. Nangis, setiap hari nangis. Aku setiap hari nangis bertahun-tahun. Itu waktu aku proses healing yang baru mulai-mulainya tuh, aku nangis setiap hari. Terus sekarang kalau ke-trigger kemudian rasa sakit itu timbul, aku nangis sebentar, tapi kemudian ya aku cerita ke suamiku, kemudian aku bawa zikir. Aku sengaja misalnya bangun subuh gitu, habis subuh aku bawa zikir. Aku sambil zikir, aku sudah niatin, aku minta ke Tuhan, tolong obati gitu, tolong bantu aku mengobati luka batin ini, karena aku sendiri gak bisa. Kadang-kadang mau bagaimanapun, mau berobat segala macam, ada luka-luka yang memang kita harus hadapin. Ini adalah proses spiritual yang berat memang. Hanya kita dan Tuhan yang bisa ngadepinnya. Jadi ya, aku minta bantuan. Dan bisa teman-teman. Dan yang terjadi adalah, orang yang suka nge-trigger ini sesungguhnya dia itu just be herself ya. Dia cuma jadi dirinya sendiri, tidak melakukan hal yang menyakitkan. Tapi itu jadi menyakitkan ketika luka di sini belum sembuh. Dan luka itu pun juga bukan dia yang bikin. Mungkin orang tua aku yang bikin waktu kecil gak sengaja gitu kan. Tapi karena dia adalah orang terdekat, dia kemudian melakukan hal-hal yang ternyata kena di sini aku. Nah, setelah melalui proses banyak gitu ya, pendewasaan diri, penerimaan, kemudian banyak berdoa juga, yang terjadi adalah orang ini gak berubah. Tapi aku ngerasa hati aku dilembutkan. Jadi ketika dia bertingkah gitu atau melakukan hal yang biasa dia lakukan, di sini ini jadi udah kayak bantal. Kalau kayak bantal gitu kan dia empuk tuh. Kalau juga cung gitu kan, nggak sakit. Jadi nggak sakit teman-teman. Aku malah kayak bisa melihat dia jadi sekarang apa adanya, bahwa oh ya dia memang seperti itu sifatnya. Bukan karena dia benci sama gue. Dia begitu bukan mau menyakiti gue. Ternyata dia begitu karena memang dia begitu, ke siapa aja gitu kan. So itulah, kalau luka tidak diobati, tidak dihadapi, perilaku orang akan selalu menyakitkan, padahal orang lain gak niat nyakitin kita. Tapi ketika kita sudah bisa melembutkan hati ya, aku gak tahu caranya gimana. Aku merasa ini adalah buah dari aku ikhlas terus gitu sama Tuhan gitu ya. Oke, aku jalanin gitu. Lama-lama hati itu menjadi lembut. Dan kalau hati udah lembut, yang di luar mau sekeras apapun, benturannya gak akan menyakitkan gitu. Jadi intinya teman-teman, it's okay kalau misalnya kamu lagi kelam banget, dan jangan ngerasa kamu itu gak beruntung hidupnya. Percayalah, orang sekaya apapun, orang secantik apapun, kekelamannya ada. Karena semua orang pernah jadi anak bayi dan pernah jadi anak kecil yang mungkin dilukai tanpa sengaja oleh lingkungannya. Jadi dengan kamu punya depresi, dengan kamu punya ketidakseimbangan mental lain, kamu gak kurang nilainya di mata Tuhan, kamu gak kurang nilainya di mata semesta dan manusia. But please do something about it. Jangan dipelihara.
itu adalah portal menuju banyak kejahatan di dunia ini. Kalau dibiarkan, kalau kamu nggak membenahi ini, kamu akan menjadi sarang bagi kegelapan yang lainnya. And you don't wanna do that. Pasti kamu nggak mau jadi orang kayak gitu. Apalagi kalau kamu ingin menikah, ingin punya anak. Tolong ini dibenahi dulu. Jangan melanjutkan siklusnya ke anak-anak. Jangan membawa lahir anak-anak untuk menjadi pintu-pintu kegelapan yang lainnya. Gitu ya. Thank you for watching. Mohon maaf kalau ada ucapan aku yang kurang enak atau kurang pas, dan maaf kalau ngomongnya berantakan. Tolong tinggalin komen kalau misalnya ada topik atau ada hal yang mau ditanyain atau yang kurang jelas. Mungkin aku bisa bikin video lain yang seperti ini atau hal lain, atau please tulis kamu mau nanya tentang apa, mungkin aku akan bikin videonya. Thank you for watching, sehat-sehat. Jangan lupa bangkit di Juni ini, benahi pelan-pelan yang di dalam, cari pertolongan, please cari pertolongan. Pertolongan tuh ada di mana-mana. Dan gak mahal, kadang-kadang gak perlu keluar apapun. Kamu bisa ngobrol ke tukang jualan manapun, mereka akan dengan senang hati dengerin curhatan kamu. I do that, percaya gak? Aku tuh juga suka curhat loh sama abang-abang dulu di jalan segala macam. Curhat aja. Kadang malah dari mereka, karena mereka gak kenal kamu, mereka bisa kasih sudut pandang yang netral dan lebih bijaksana. Jadi gak harus ke teman. Kadang teman tuh malah gak bisa objektif karena merasa udah kenal sama kamu. Ngobrol aja, ke warteg kek, kemana kek, ngobrol aja, it's okay. Dan semoga Juninya menyenangkan. Sehat-sehat, bye.